Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ati Erna Widiawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Ponorogo. Di sini saya akan menyampaikan tugas dari modul 1.4 aksi nyata budaya positif di lingkungan sekolah. Selamat menyaksikan. Siap ya, dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat semuanya ya. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan hadir pada ruang virtual ini, Bapak Ibu, untuk mengikuti kegiatan daring diseminasi budaya positif. Yang mana kegiatan ini adalah salah satu pemenuhan tugas aksi nyata dari salah satu guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Ponorogo, yaitu Ibu Ati Erna Widiawati dari TK BW 01 Siman. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya akan saya perkenalkan diri saya dulu. Saya sendiri Lina Purnasari sebagai moderator dan Ibu Ati Erna Widiawati sebagai narasumber. Sebelum kegiatan forum hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Mohon izin share ya, Bapak Ibu. Oke. Sudah kelihatan Bapak Ibu semuanya? Sudah Bu. Ya. Semoga dengan lagu Indonesia Raya tadi dapat membawa semangat kita. Amin. Sebelum memasuki acara forum diseminasi, saya akan berbagi pantun dulu ya Bu. Jalan-jalan ke Mangga 2. Tidak lupa membeli pasta. Selamat datang rekan-rekan semua. Mari kita mulai forum ini dengan bahagia.
memasuki acara selanjutnya, yaitu sesi diseminasi yang akan dipaparkan oleh Ibu Ati Erna Widiawati. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Izinkan saya share screen dulu. Sudah bisa terlihat nggih? Sudah, Bu. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berbahagia. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan yang pada malam hari ini telah memenuhi undangan saya di ruang virtual ini. Semoga membawa berkah, manfaat, ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin. Sebelumnya perkenalkan, saya yaitu Ati Erna Widiawati dari TK Dharma Wanita 01 Siman di bawah pimpinan Ibu Sunarmi SPD. Saya di sini selaku calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Di sini saya tak lupa ucapkan banyak terima kasih kepada para dewan guru yang selalu membimbing dan memberi semangat serta mencurahkan ilmunya untuk saya. Yang pertama yaitu kepada Bapak Muhammad Soleh selaku fasilitator saya, dan selanjutnya pada Ibunda Eka Agustina selaku pengajar praktek saya. Baiklah, sebelum kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah pada malam hari ini kita mulai, mari kita tunjukkan rasa bahagia sehat kita dengan tersenyum selama 15 detik. Mohon untuk on cam semua nggih, agar kita bisa saling menikmati betapa bahagianya kita pada malam hari ini. Sudah siap? Kita akan tertawa bersama, tersenyum bersama. 1, 2, 3. Baik, terima kasih, tepuk tangan. Kenapa saya mengajak tersenyum? Karena dengan tersenyum menunjukkan bahwasanya kita itu sehat. Dan semoga kita selalu diberi kesehatan lahir dan batin. Selain itu, dengan tersenyum kita menunjukkan bahagia, dan juga senyum itu adalah ibadah. Begitu, terima kasih. Untuk selanjutnya, sebelum memulai kegiatan diseminasi, alangkah lebih baiknya kita membuat kesepakatan forum diseminasi pada malam hari ini. Namun di sini saya telah membuat beberapa catatan. Yang pertama yaitu berpartisipasi aktif, yang kedua menjadi pendengar yang baik, yang ketiga menghargai pendapat teman, dan selanjutnya santai tapi serius. Bagaimana? Apakah ada yang mau melengkapi atau mungkin dikurangi? Saya persilahkan dari teman-teman. Sudah cukup, Bu. Oke, terima kasih. Kalau sudah cukup, semoga kita bisa melaksanakan sesuai dengan kesepakatan kita pada malam hari ini. Amin. Di sini saya akan mulai diseminasi positif, budaya positif di TK Dharma Wanita 01 Siman. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti diantaranya yaitu yang pertama,
disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya yaitu posisi kontrol guru. Yang terakhir, segitiga restitusi. Marilah kita masuk di poin pertama, yaitu disiplin positif. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa memberi masukan, apakah yang dimaksud dengan disiplin positif itu? Baiklah. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Perilaku positif yang baik kita lakukan sehari-hari, yang kita biasakan dan bisa diterapkan pada anak-anak atau orang lain, sehingga membuat diri kita dan orang lain menjadi senang dan nyaman. Tujuan pembiasaan menerapkan budaya positif adalah agar siswa bertanggung jawab dan sadar diri terhadap suatu tindakan yang mereka lakukan. Jadi, harapannya nanti ketika anak-anak sudah memiliki perilaku disiplin positif, anak-anak mampu mengontrol diri dalam suatu tindakan. Misalnya, kenapa sih anak-anak kok sekolah? Nah, tujuannya adalah untuk belajar, bermain, bukan karena paksaan, tapi atas kesadaran diri karena kebutuhan dan tanpa ada paksaan dari unsur manapun. Nah, coba disiplin positif ini banyak pembiasaan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan apa saja yang mungkin bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari anak didik kita? Mungkin ada yang tahu, monggo apa nilai kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa muncul? Apa ya Bapak Ibu kira-kira ya? Jawab mungkin. Ya, bisa bertanggung jawab, empati, betul, bisa, Kesabaran, bisa juga, iya, caranya seperti itu, iya. Karena banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang ada dan sudah tercover dalam profil pelajar Pancasila. Nah, 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila yaitu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu mandiri. Dan yang ketiga, kebinekaan global. Yang selanjutnya bergotong royong. Yang selanjutnya lagi kreatif, dan yang terakhir
bernalar kritis. Baiklah, masuk poin yang kedua, yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu coba, apa yang panjenengan ketahui tentang motivasi? Coba. Motivasi. Napa nggih? Kira-kira motivasi itu Memberikan dukungan kepada ya, betul sekali. Motivasi adalah dukungan atau dorongan untuk melakukan hal positif, baik berasal dari diri maupun dari orang lain. Kalau berdasarkan konsep yang saya pelajari, bahwasanya motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya yaitu poin keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Apa tidak perhatian kelas? Karena apa ya? Dengan keyakinan kelas kita merupakan sifat abstrak. Jadi keyakinan itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak, mudah dipahami, dan mudah diingat, serta bisa diterapkan di lingkungan kita. Nah, untuk memunculkan motivasi dari kita ataupun siswa itu nanti, baik di sekolah ataupun di kelas, yaitu membuat keyakinan kelas. Kalau kita sebagai seorang guru, mungkin kita membutuhkan keyakinan sekolah. Agar tindakan yang kita lakukan tidak terpaksa ataupun mengharapkan imbalan. Nah, ketika dalam membuat keyakinan kelas, guru dan siswa membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Jadi, siswa pun biar selalu ingat, oh iya, itu kesepakatan yang kemarin kita buat. Jadi, akan senang hati menjalani atau melakukan tanpa paksaan, tanpa takut dimarahi, dan lain sebagainya. Nah, apakah keyakinan kelas itu tetap menggunakan kalimat yang positif? Betul. Marilah kita lihat dari kolom di sini. Di sini saya tampilkan dari kalimat-kalimat peraturan. Mohon sudi kiranya nanti Bapak Ibu untuk melengkapi dari kalimat keyakinan atau nilai kebajikan. Yang pertama yaitu peraturan dengan kalimat kembalikan barang ke tempatnya. Mungkin yang masuk keyakinan dengan menggunakan kalimat apa ya? Bapak Ibu bisa melengkapi? Kira-kira yang bisa dilengkapi dari kembalikan barang ke tempatnya. Iya, baik.
Untuk nilai kebajikannya kira-kira apa ya? Disiplin ya Bu. Disiplin. Nah, betul. Selanjutnya yaitu dilarang membuang sampah sembarangan. Karena keyakinan tadi kesepakatan kelas menggunakan kalimat yang positif, yang lebih luwes, lebih indah. Apa ya kira-kira? Dilarang Kita membuang menjaga kebersihan. menjaga kebersihan. Betul. Dari nilai kebajikannya kira-kira yang masuk apa ya? Menjaga kebersihan. Nilai kebajikannya dari menjaga kebersihan itu kira-kira apa ya? Mungkin bisa masuk kerapian, betul? Atau kesehatan, bisa. Yang selanjutnya yaitu dilarang bertengkar. Mungkin kerukunan bisa. Untuk nilai kebajikannya apa ya? Tolong menolong. Tolong menolong. Sayang, saling menyayangi. Saling menyayangi. Ya, saling menyayangi. Jadi kita bisa membedakan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas tadi lebih luwes dan mudah dipahami. Baik. Mungkin ini saya memberikan contoh sedikit tentang keyakinan kelas kami, yaitu datang tepat waktu, saling menyayangi, hormat, saling kerjasama, menghargai, menjaga kebersihan, saling menolong, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Masih banyak lagi, Bapak Ibu bebas memasukkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan sekolah Bapak Ibu. Baiklah, kelihatannya kok terlalu serius nggih. Kita santai saja, kita di sini sharing, saling berbagi, saling melengkapi begitu nggih. Untuk meregakan otot kita yang masih terlalu serius, mari kita speaking sebentar. Laksanakan apa yang saya katakan. Misal, saya mengatakan batuk, maka tugasnya Bapak Ibu menutup mulut. Jika saya mengatakan buta, maka Bapak Ibu silahkan memegang kepala. Yang ketiga, jika saya mengatakan batik, apa ya kira-kira yang perlu kita pegang atau kita raba? Baju. Yang pertama buta, kepala. Yang kedua batuk, tutup mulut. Yang ketiga batik, pegang baju. Oke, siap? Siap. 1, 2, 3. Batuk, buta, batik, batik, buta, batuk. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Coba Bapak Ibu, kira-kira kalau panjangan butuhnya apa
ya? Kita sebagai manusia kira-kira butuh apa ya? Makan. Betul. Iya. Ya. Kasih sayang. Betul. Minum. Iya. Iya, betul sekali. Tadi jawaban panjenengan semua sudah hebat. Betul. Itu sudah sesuai dengan teori kita. Mengapa kita perlu tahu kebutuhan manusia? Karena setiap perilaku anak pasti ada dasar yang dia tuntut dari kebutuhan dia. Karena kebutuhan tidak tercapai, misalnya kebutuhan panjenengan tidak terpenuhi, biasanya bagaimana ya? Kira-kira apa yang terjadi bila keinginan tidak terpenuhi? Sedih, bisa sedih. Iya, cemberut mungkin, ngambek. Tapi kalau kita tahu teori, pasti cepat teratasi, termasuk dalam mengatasi siswa-siswi kita. Nah, tujuan kita mempelajari kebutuhan dasar manusia ini untuk menyelesaikan suatu persoalan yang ada di murid kita. Ada permasalahan pada siswa-siswi kita. Nah, kebutuhan dasar secara teori yang saya pelajari yaitu ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup, yang termasuk tadi dengan sebutkan kebutuhan makan tadi. Yang selanjutnya yaitu rasa kasih sayang, rasa diterima. Yang ketiga penguasaan, yang selanjutnya kebebasan, dan yang terakhir yaitu kesenangan. Untuk menjabarkan kebutuhan dari kelima hal tersebut ini, mari kita menganalisa sebuah kasus dalam video ini. Monggo silahkan diperhatikan, disimak apa kira-kira yang terjadi. Baik, dari penayangan video tadi mungkin bisa yang ada menganalisa suatu kasus tersebut kira-kira sedang apa ya? Bisa raise hand atau mengisi di kolom chat, silahkan. Dari tayangan video tadi apakah sudah jelas? Kita perlu diulang lagi? Ya, Bu Lina. Nih, ada di kolom chat. Kesenangan. Ya, mungkin dari si anak ini tadi membutuhkan kasih sayang, kesenangan. Dari kasus tersebut, si anak A sedang belajar. Namun
Si B sebenarnya awalnya sudah izin meminjam, tapi sama si A tidak diizinkan. Akhirnya si B merebut alat yang masih dipakai si A. Berdasarkan video tadi bisa kita ambil mungkin kira-kira anak si B membutuhkan kebutuhan dasar kesenangan, mungkin bisa apalagi ya, penguasaan karena pengen menguasai juga bisa. Apalagi ya kira-kira ya? Masih ada lagi enggak ya? Penguasaan, kebebasan, dia ingin bebas, ingin menguasainya, ingin memiliki, jadi dia pilih merebutnya. Tuh. Nah, yang selanjutnya yaitu, nah ini tadi kasusnya tadi. Tapi ya cantik. Coba Mbak ditanya, tadi waktu belajar Mbak Kavia sama Mbak Zaya ngapain toh? Nggak boleh apa? Oh, nggak boleh pinjam pewarnanya. Tadi mau pinjam gitu ya? Akhirnya sama Mbak Kavia direbut ya. Nah, itu perbuatan baik enggak? Enggak. Baiklah, kita jadi manusia, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Namun harus berteman, saling menyayangi. Coba pasti punya alasan. Kenapa tuh kok merebut? Mau apa? Oh, mau pinjam tuh apa coba? Mau warnai. Baiklah. Mbak Kavia, ingat keyakinan kelas kita kemarin apa? Sesama teman harus menyayangi. Pergantian. Kalau seperti ini, Mbak Kavia sama Mbak Zaya nanti apa yang akan dilakukan? Oh, minta maaf. Terus kalau sudah minta maaf, besok mau diulangi lagi enggak? Enggak, hebat, pinter. Coba tos. Oke. Nah, itu tadi dari penyelesaiannya, ternyata pingin meminjam, pingin memiliki. Baiklah, kita lanjutkan ke poin yang selanjutnya, yaitu posisi kontrol guru. Apa sih posisi kontrol itu? Apa kira-kira? Kontrol adalah pengendalian. Jadi, cara orang dalam mengendalikan seseorang suatu masalah itu posisinya bagaimana sih? Aturan yang tepat sesuai teori yaitu, nah ini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Dan yang ketiga, guru sebagai teman. Yang selanjutnya yaitu guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir yaitu guru sebagai manajer. Baiklah, dari 5 posisi kontrol tadi ada kalimat atau suatu pernyataan yang berbeda-beda. Guru sebagai penghukum, mungkin guru berkata
mengingatkannya, awas. Nah, guru seolah menghukum atau memberi kode yang membuat takut. Nah, kalau kita di posisi pembuat rasa bersalah, mungkin kata-katanya, ibu itu kecewa sama kamu. Mengapa sih mengatakannya? Ibu stres, ibu selalu kepikiran. Jadi selalu berceramah, banyak ceramah kalau guru pembuat rasa bersalah. Namun kalau guru sebagai teman, mungkin kata-katanya, perkataannya, ayolah nak, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Nah, dengan membuat alasan-alasan untuk muridnya, kita lebih dekat, lebih positif dibandingkan dari yang sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Coba sekarang kalau sebagai pemantau, nah, kita selalu mengukur, menghitung-hitung. Seperti kalimatnya, apa peraturannya? Apa yang sudah kamu lakukan? Menurut kamu bagaimana? Beda lagi dengan kalau sebagai manajer. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan pendekatan. Kira-kira dengan kata-kata yang telah diucapkan tadi, bagaimana ya hasilnya? Kalau sebagai seorang penghukum, mungkin si anak memberontak, menyalahkan orang lain, bisa juga berbuat bohong. Jika pada posisi pembuat rasa bersalah, hasilnya menyembunyikan, bahkan menolak atau menyangkal, dan ujungnya juga bisa berbohong. Beda juga dengan pada posisi teman, karena posisi teman itu kita kedekatan, jadi mungkin saling menggantungkan, terlalu menggantungkan atau ngejepne, bahasa Jawanya begitu kira-kira. Kalau kita sebagai pemantau menyesuaikan diri, bila diawasi bisa mengontrol dirinya. Namun bila lalai dalam pengawasan, bisa saja mengambil kesempatan. Nah, yang terakhir yaitu sebagai manajer, di posisi manajer mungkin hasilnya menguatkan pribadi, akan lebih berpikir aktif. Dampak pada murid, jika sering dihukum atau melakukan hukuman, mungkin mengulangi kesalahan lagi, mengulangi lagi. Jika pada posisi pembuat rasa bersalah, bisa merasa rendah diri. Jika pada posisi teman, dampaknya pada murid lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Jika sebagai pemantau, pada posisi pemantau, dampaknya pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Yang terakhir yaitu sebagai manajer, dampak pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki
sendiri. Seperti itu dari tabel yang kita pelajari. Jadi posisi kontrol guru di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah, cara menerapkan posisi manajer ini kita bisa menggunakan tahapan yang dinamakan restitusi, yaitu segitiga restitusi. Jadi, kita menerapkan 3 langkah dalam menangani permasalahan siswa. Segitiga restitusi ini dipercaya bisa menyelesaikan masalah. Dengan obrolan santai, anak akan merasa nyaman. Tapi, kalau ditekan, bisa jadi anak akan menjadi pembohong untuk menutupi kesalahannya. Nah, agar terbuka, kita lakukan dengan cara segitiga restitusi. Tahapan dalam segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama yaitu tadi menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas berhasil. Tujuannya adalah supaya orang yang membuat kesalahan itu tidak merasa salah fatal. Nah, menstabilkan identitas. Mungkin kalimatnya atau katanya yaitu diantaranya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Yang selanjutnya, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, seperti itu contoh dari kalimat menstabilkan identitas. Yang selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Jadi tujuannya adalah menggali suatu alasan berbuat itu karena apa. Nah,
dari validasi tindakan yang salah ini mungkin pertanyaan atau kalimatnya di antaranya yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Seperti itu. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Tujuannya adalah tidak mendikte suatu masalah, tapi dengan sendirinya anak akan membuat pemecahan permasalahan terhadap masalah yang ia timbulkan sendiri. Kalau anak mendapat kalimat itu, anak akan merasa nyaman. Jadi kita memposisikan diri sebagai manajer. Anak akan merasa nyaman dalam mengobrol. Tapi kalau kita tekan, anak bisa menjadi pemberontak atau bahkan pembohong. Bukan berarti kita membela kesalahan, namun kita menyelami ke arah batin dia agar merasa nyaman, karena kita termasuk orang yang memaklumi, bukan membenarkan apa yang ia perbuat. Jadi Bapak Ibu bisa menerapkan dari 6 budaya positif ini tadi. Diharapkan dengan budaya positif akan muncul suatu permasalahan-permasalahan yang positif baik di lingkungan sekolah kita maupun di mana kita berada. Yang terakhir yaitu mungkin kita memasuki sesi refleksi. Perasaan saat ini adalah yang kedua, setelah mengikuti pengimbasan diseminasi pada malam hari ini, saya jadi paham bahwasanya dan yang terakhir yaitu rencana saya selanjutnya adalah mungkin ada yang bisa raise hand atau bisa mengisi di kolom chat begitu. Disilahkan. Perasaan saat ini adalah mungkin kesel, takut, ngantuk atau bagaimana, monggo silahkan disuarakan suara-suara panjenengan biar saya mendengar karena saya rindu dengan panjenengan semua. Silahkan. Mungkin dari Bu Waroh atau Bu Lina, Bu Dewi Catur, silahkan. Monggo, silahkan Bu Waroh. Siap. Setelah mendengarkan pemaparan dari Bu Ati Erna Widiawati tadi, perasaan saat ini saya sangat senang karena bisa mengikuti panjenengan berbagi tentang budaya positif, dan selanjutnya penjelasan atau informasi pada saat ini saya jadi paham bahwasanya budaya positif itu bisa menjadikan anak nantinya mempunyai karakter yang lebih baik dari 6 dimensi tadi. Dan yang selanjutnya yaitu rencana saya selanjutnya adalah akan akan mengimplementasikan apa yang telah panjenengan sampaikan ke anak didik saya
khususnya dalam penerapan keyakinan kelas, supaya anak-anak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran itu bisa lebih fokus seperti itu. Terutama karena di anak TK itu kan anak-anaknya cenderung masa fokusnya itu kan sangat cepat sekali. Hanya beberapa menit harus ada keyakinan kelas di situ supaya anak-anak lebih fokus lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Ati. Terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa. Memang betul yang penjenengan katakan di usia dini, anak PAUD, daya konsentrasinya sering berubah-ubah. Jadi kita sebagai pendamping anak PAUD harus sering-sering mengingatkan, jangan waleh-waleh. Intinya kita harus selalu dekat. Mungkin bisa dikatakan 1000 mulut, 1000 tangan, bahkan 1000 mata. Jadi kita harus bisa bergerak, bekerja bersama. Seperti itu mungkin kira-kira ya Bu Waroh. Ya. Iya, terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbagi kembali, kita bisa bertemu kembali, dan semoga kita bisa menerapkan, bisa mengimplementasikan apa yang telah kita dapatkan. Semoga lembaga kita semakin baik, lebih maju, dan lebih berkualitas, selalu dipercaya di masyarakat umum. Amin. Terima kasih. Demikian, semoga dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Ada kesalahan dan kekurangan dari saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan pada wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Ati Erna Widiawati. Pemaparannya cukup jelas sekali. Semoga teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, juga memahami apa yang dipaparkan oleh Bu Ati. Mungkin sesinya yaitu umpan balik. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin mengutarakan umpan balik dari pemaparan Bu Ati. Monggo, Bu Vidya, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Materi malam ini sangat bermanfaat. Kemudian banyak hal-hal baru yang bisa kita dapatkan pada webinar malam ini terkait runtutan bagaimana disiplin positif itu bisa kita laksanakan dan bagaimana bisa menerapkannya di lembaga kita, baik lembaga SD, SMP, itu tuntutannya sudah sangat jelas. Terus kita harus memulai dari mana? Kita harus mempunyai kemampuan apa? Kita harus memahami apa yang anak-anak butuhkan. Kemudian motivasi-motivasi, kemudian nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki. Kemudian bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai guru, bagaimana kita menghadapi murid, bagaimana kita memposisikan diri. Tentunya kita harus memposisikan diri sebagai manajer, sehingga kita bisa mendekati anak, menyelami hati anak, sehingga kita bisa mengatasi masalah yang dihadapi
dihadapi oleh anak tersebut. Kemudian di akhir ada tiga restitusi. Nah, tahapan di tiga restitusi itu yang membantu kita juga dalam menyelesaikan masalah. Setelah kita mengetahui posisi kita, bagaimana langkah-langkah kita mendekati anak itu juga sudah lengkap sekali dipaparkan oleh Ibu Ati pada kegiatan malam hari ini. Jadi, umpan balik dari saya, kegiatan pada malam hari ini sangat bermanfaat dan tentunya bisa kita terapkan di lembaga kita sehingga akan tercapai disiplin positif dari kita dan anak didik kita sehingga akan lebih mengembangkan dan juga menanamkan budaya positif pada diri anak. Tentunya untuk masa depan mereka untuk hari ini, hari esok, dan hari yang akan datang. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu Sia. Dari Bapak Ibu yang lainnya ada yang menginginkan untuk umpan baliknya, monggo. Kalau tidak ada, saya buka sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dari Bapak Ibu, monggo, mungkin ada yang ditanyakan. Ya, Bu Siti Munawarah, monggo Bu, silakan. Monggo berarti langsung bisa dijawab atau disambung terlebih dahulu. Iya, langsung saja. Mungkin pertanyaannya kalau tidak keliru, bagaimana cara membuat keyakinan kelas yang sederhana namun hasilnya baik, begitu ya? Karena tadi terputus-putus. Iya. Oke, terima kasih. Mungkin yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, berdiskusi dengan siswa tentang apa saja keyakinan kelas yang kita butuhkan. Misalnya, supaya kelas kita jadi bersih, apa yang perlu kita lakukan? Ada yang menjawab, disapu Bu, dipel Bu, iya, ditata mejanya Bu, ditata bukunya Bu. Mungkin seperti itu diantaranya. Tahap yang selanjutnya yaitu mengulas keyakinan yang telah didiskusikan. Jadi kita sebagai guru menerangkan poin-poin yang perlu diterapkan. Gitu. Dan yang selanjutnya yaitu menyepakati keyakinan kelas yang telah kita buat bersama. Dan murid tadi hasilnya bisa ditempel di kelas. Karena kita mengampu di PAUD, kebetulan saya dan Bu Waroh sama, dari anak-anak belum bisa membaca. Namun kita tidak boleh kekurangan akal. Kita harus sering-sering mengingatkan, menunjukkan, bahkan bisa kita tunjukkan dengan gambar. Misalnya membuang sampah di tempat sampah, kita kasih gambar tempat sampah. Kita menempatkan
di tempatnya, misalnya di loker, kita kasih jarak loker. Jadi untuk penerapannya kita lakukan secara konsisten karena anak yang masih labil tadi, masih PAUD, kedisiplinannya masih rendah. Oleh karena itu, kita sebagai guru PAUD harus sering membimbing dengan kasih sayang dan pendekatan sesuai dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Intinya sering diingatkan tanpa waleh-waleh, dan tentunya kita mengawali dengan memberi contoh atau tawaran. Seperti itu mungkin baik di PAUD maupun di ataupun di sekolah yang lebih tinggi, insya Allah sama. Cuman kita itu tadi, jangan waleh-waleh, bermata 10, bermulut 10, ataupun bahkan kaki tangan juga kita berganda-ganda. Seperti itu Bu Warok. Terima kasih. Terima kasih Bu Adi. Mungkin, oh ini Putri Vidya mau tanya ya? Silakan Putri Vidya. Iya, iya Bu Lina. Menarik sekali nih yang saja dibahas tentang keyakinan kelas. Mungkin Ibu Ati punya pengalaman membuat keyakinan kelas bersama anak-anak PAUD. Karena biasanya kan kalau anak PAUD itu lebih bisa untuk mengungkapkan idenya, misalnya kita ada musyawarah, kita ngomong apa, anaknya menjawab apa. Nah, itu terkadang kan kita sering menemui pada anak-anak kecil ya, anak-anak PAUD. Kemudian apakah hal itu bisa menghambat dalam pembuatan keyakinan kelas menurut pengalaman yang sudah Bu Ati lakukan selama ini? Kemudian keyakinan kelas itu selain ditempel, apakah ada trik-trik lain agar anak-anak itu selalu ingat kita itu sudah membuat keyakinan yang harus dipatuhi oleh semua warga sekolah? Itu yang ingin saya ketahui. Terima kasih Bu Ati. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Berdasarkan pengalaman yang saya alami selama ini, iya memang pernah merasa kesulitan ataupun bagaimana, karena sangat itu tadi, daya ingatnya atau kedisiplinannya yang masih sangat rendah. Jadi kita jangan waleh itu tadi, dan kita dalam pembuatan kesepakatannya mungkin kita bertahap, tidak langsung misalkan 3 poin atau berapa, satu, dengan menunjukkan apa yang ada di sekeliling kita. Misalnya kita mau pulang, kita ajak merapikan kelas. Dengan seperti itu, setiap mau pulang kita, ayo, apa kesepakatan kita kemarin, masuk rapi, pulang rapi, otomatis anaknya akan ingat, oh iya, kursinya dirapikan. Mungkin seperti itu Bu Nita. Terus untuk yang ditempel itu tadi, nah, kenapa harus ditempel? Karena kalau kita hanya mengandalkan dengan mulut didengar, mungkin kalau tidak diingatkan, anak itu tersebut lupa. Tapi kalau dengan ditempel, dengan sendirinya mereka melihat, oh ada yang ditempel, ada yang dipasang, oh iya, saya lupa akan keyakinan kelas kita. Kemarin kita sudah sepakat, kita meyakini, berarti harus melakukannya. Mungkin seperti itu yang selama ini saya terapkan, dan insya Allah sudah berjalan Bu Anita. Terima kasih.
terima kasih kepada Bu Ati dan Bu Lydia atas pertanyaannya. Mungkin dari Bapak Ibu ada lagi yang ingin bertanya tentang positif ini. Monggo, masih dibuka sesi tanya jawab satu pertanyaan lagi ya Bapak Ibu. Monggo, Bu Siti Munawar. Tanya lagi. Ya. Ya, silahkan. Semua ketika manusia itu kan berbeda-beda tergantung apa tujuannya. Apa yang harus diharapkan, apa yang diinginkan, setiap orang kan sifatnya berbeda-beda. Nah, di sini saya ingin bertanya, kalau kita itu apa ya, butuh apa kasih sayang atau butuh tanda fisik, itu apakah itu termasuk penghargaan pada diri kita sendiri. Jadi misalnya kita bukan manusia gitu, Tuhan saja ya, kita mau message, kita mau apa Baik, terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa. Yang dipertanyakan Bu Waroh, apakah kesenangan mencari kebahagiaan diri itu juga termasuk penghargaan diri? Iya, betul. Karena apa? Sebelum kita menghargai orang lain, tentunya kita bisa menghargai diri kita sendiri. Dari segala sesuatu itu harus kita awali dari diri kita sendiri. Begitu Bu Waroh. Iya, tadi sudah saya sebutkan termasuk penghargaan bagi diri kita. Sudah cukup Bapak Ibu. Mungkin ada yang menambahi lagi. Sudah cukup, Bu Lina. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas waktunya pada malam hari ini. Kita foto dulu ya Bu, untuk dokumentasi nanti. Monggo dibuka kameranya, semuanya juga kameranya. Bunita, Dihitung Bu Lina. Bunita, terbuka semuanya Bu. Yani. Monggo Bu, Bapak Ibu. Terima kasih Bu Yani. Yang lainnya monggo, biar nanti hasilnya bagus. Bu Lutfi mungkin bisa on cam. Bu di screenshot ya Bu Ati. Ya, oke. Ya. Monggo, 1, 2, 3. Yang lain? 1, 2, 3.
Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya telah meluangkan waktu di ruang virtual pada malam hari ini. Saya akan merefleksikan sedikit dari budaya positif yang kita pelajari pada malam hari ini. Seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dan menerapkan konsep-konsep yang ada 6. Pertama yaitu disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam segitiga restitusi. Semoga dengan ruang virtual pada malam hari ini dengan pemaparan dari Bu Ati membawa perubahan dari di sekolah kita, karena ini ilmu baru. Semoga dengan menjalankan budaya positif ini nanti sekolah kita akan semakin berkembang. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, terima kasih dari saya. Ya. Dan kita tutup dengan bacaan tahmid. Alhamdulillah. Sekian dari saya, dari Taufik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua atas waktu dan semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Tiket. Terima kasih kita buat Yuki, Bupati, semuanya tanpa terkecuali.